Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Eskarnego, mahasiswi S1 Sistem Informasi dari Bina Nusantara University of Mind. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah karakter teori kewarganegaraan dengan judul Muatan Peran Mahasiswa dan Kolaborasi Generasi Muda dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim di Wilayah dan Perkotaan Pikiran. Sebelumnya, tugas ini memenuhi SDG nomor 13 tentang penanganan perubahan iklim. Latar belakang mengapa kelompok kami memilih tema perubahan iklim ini karena perubahan iklim merupakan tantangan besar pada abad ke-21 yang berdampak pada lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Di Indonesia sendiri, dampak ini semakin nyata dan sangat rentan dengan meningkatnya peristiwa banjir, kekeringan, dan suhu ekstrim, khususnya di wilayah perkotaan pikiran. Sayangnya, literasi iklim di kalangan generasi muda, terutama mahasiswa, masih sangat rendah, dan keterlibatan generasi muda dalam pengambilan kebijakan juga sangat minim. Padahal mahasiswa dan generasi muda berpotensi sebagai agen perubahan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan peran generasi muda dalam membangun kesadaran dan kolaborasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Kemudian, dari latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kesadaran iklim generasi muda. Kedua, bagaimana peran mahasiswa dalam adaptasi dan mitigasi. Tiga, bagaimana membangun kolaborasi efektif lintas sektor. Keempat, apa strategi komunikasi yang tepat. Dan yang terakhir, bagaimana mengukur dampak edukasi perubahan iklim. Adapun tujuan proyek ini dilakukan memiliki manfaat untuk dua peran. Untuk komunitas, dapat membentuk komunitas adaptif perubahan iklim. Kedua, meningkatkan kesadaran dan kemampuan mitigasi. Dan yang terakhir, mendorong aksi nyata, seperti urban farming dan reboisasi. Selanjutnya, manfaat untuk mahasiswa. Yang pertama, mengembangkan self-awareness, stability dan collaboration. Kedua, membangun kemitraan dengan komunitas dan pemerintah. Dan yang terakhir, mendorong penelitian dan inovasi solusi. Selanjutnya, ada beberapa dasar teori terkait pengertian iklim dan perubahan iklim. Perubahan iklim di wilayah perkotaan pinggiran yang dikenal sebagai wilayah periurban. Kenapa perubahan iklim sering terjadi di wilayah kota di wilayah perkotaan pikiran ini karena daerah ini berkembang tanpa perencanaan tata ruangan dan tanpa intervensi infrastruktur dasar seperti drainase, sanitasi, dan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, dampak perubahan iklim sangat terasa dan semakin merusak di wilayah perkotaan pikiran ini. Selain itu, masyarakat di daerah ini paling mudah terdampak banjir, kekeringan, atau polusi. Peran generasi muda sebagai agen perubahan iklim. Generasi muda tidak hanya akan menjadi kelompok yang paling terdampak di masa depan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjadi aktor perubahan. Namun, pemuda di Indonesia menghadapi masalah seperti kurangnya pengetahuan tentang iklim, kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi, dan kurangnya integrasi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pendidikan berbasis aksi dan keterlibatan sosial dirasa penting untuk generasi muda. Selain itu, seperti debat publik, kampanye lingkungan, dan studi komunitas dan diskusi terbuka juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat. Selanjutnya, relevansi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDG nomor 13. Tujuan pembangunan berkelanjutan
SDG nomor 13 ini menekankan urgensi tindakan terhadap perubahan iklim. Tiga target yang sangat relevan dengan proyek ini adalah pertama, meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya terkait perubahan iklim. Yang kedua, meningkatkan pendidikan, kesadaran, dan kapasitas institusional dalam mitigasi dan adaptasi iklim. Dan yang terakhir, meningkatkan mekanisme partisipatif dan inklusif dan untuk pengambilan keputusan iklim. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dari proyek ini, kelompok kami melakukan metode observasi berupa wawancara lapangan. Selain itu, kami juga menyusun laporan dalam pembagian tugas kelompok dan metode observasi ini kurang lebih dilakukan selama 3 minggu. Berdasarkan uh, hasil observasi dan wawancara dengan beberapa responden, dengan saya sendiri, narasumber saya berumur 27 tahun dan berperan sebagai seorang mahasiswi aktif dan juga karyawan swasta. Hasil temuan dari wawancara dengan beberapa responden yang tinggal di wilayah kota perpinggiran, ada beberapa temuan. Yang pertama, literasi iklim mahasiswa ternyata masih sangat rendah. Isu ini sering dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, partisipasi mahasiswa dalam aksi iklim masih sporadis karena minim fasilitas dan didukung dari pemerintah maupun kampus. Namun, mahasiswa memiliki potensi besar sebagai fasilitator edukasi, perancang solusi berbasis komunitas, serta penggerak kampanye digital. Inisiatif seperti urban farming, penghijauan, dan pengelolaan sampah terpadu terbukti bisa membantu meningkatkan ketahanan masyarakat lokal terhadap dampak perubahan iklim. Selanjutnya, solusi dan saran yang kami tawarkan ada beberapa solusi. Yang pertama, bisa dengan mengadakan program literasi iklim yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kedua, membangun forum komunikasi tetap antara mahasiswa, komunitas lokal, dan pemerintah agar kolaborasi bersifat berkelanjutan. Ketiga, mengintegrasikan aksi nyata seperti reboisasi, urban farming, dan pembuatan ruang hijau mikro. Dan yang terakhir, memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye edukatif agar informasi bisa menjangkau lebih banyak ke generasi muda. Berdasarkan beberapa hasil wawancara kami dengan narasumber, melalui proyek ini, saya pribadi mendapatkan banyak pengalaman yang berharga. Saya menyadari bahwa perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga tantangan sosial yang membutuhkan kolaborasi lintas bidang. Sebagai seorang mahasiswa aktif dan bagian dari generasi digital, saya merasa teknologi dapat dimanfaatkan untuk solusi seperti aplikasi pelaporan bencana atau platform edukasi lingkungan. Selain itu, saya juga belajar pentingnya membangun kesadaran dari hal-hal kecil, misalnya mengurangi plastik sekali pakai atau mendukung program penghijauan di area sekitar. Refleksi ini membuat saya semakin yakin bahwa peran generasi muda sangat penting. Dengan kolaborasi, kreativitas, dan semangat gotong royong, kita bisa menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.